Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan Al-Fahmu Production. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil akikah. Bab menjelaskan tentang hukum-hukum akikah. Yang pertama, apa itu hukum akikah? Kemudian siapa yang terkena hukum akikah? Hukum akikah adalah mustahabbatun bal hiya sunnatun muakkadatun. Hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi liman talzamuhu nafaqatu far'ihi. Bagi orang yang punya kewajiban menanggung nafkah, berarti orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan akikah itu dilaksanakan? Dalam kitab ini dijelaskan min wat'il maulud. Jadi dari hari kelahiran si bayi itu boleh dilaksanakan akikah. Artinya kalau bayinya belum lahir, itu jelas nggak boleh akikah. Anaknya belum lahir itu nggak boleh. Setelah bayinya lahir, itu boleh. Tapi yang paling afdol adalah hari ke-7 kelahiran bayi, dan dihitung mulai dari hari kelahiran. Hari kelahiran itu hari pertama, terus dihitung sampai hari ke-7. Itu yang paling afdol. Sekaligus di situ adalah motong rambut bayi, juga pemberian nama, atau istilah wong Jawa puputan lah itu. Itu yang terbaik itu adalah motong kambing akikah. Kalau tidak bisa di hari ke-7, di dalam hadis ini dikatakan fa illam yatahayya fatudbahu yaumar rabi'a asyara. Jika tidak bisa melaksanakan motong kambing pada hari ke-7, maka hari ke-14. Kalau tidak bisa di hari ke-14, maka hari ke-21. Hari ke-21 masih tidak bisa juga, bahkan di sini dikatakan sampai anak sebelum baligh. Yang penting sebelum baligh itu masih menjadi tanggungan orang tua akikahnya. Nah, kalau anaknya sudah baligh, fa in ta'akhkharat lil bulughi saqata hukmuha. Ketika anak sudah baligh, maka hukum sunnah muakkad bagi bapaknya itu lepas, berpindah kepada anaknya untuk memilih. Maka di sini dikatakan fa mukhayyarun fil aqi an nafsihi wa tarki. Anaknya boleh memilih untuk mengakikahkan diri sendiri atau tidak mengakikahkan diri sendiri. Itu boleh. Lakinil ahsan ayyuqa an nafsihi tadarukan lima fata. Tetapi yang terbaik adalah mengakikahkan diri sendiri dalam rangka birrul walidain, karena berkaitan dengan hadis al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi, bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Ketika sudah diakikahkan, maka sudah terambil gadaiannya itu. Nah, kalau anak tidak diakikahkan sementara orang tuanya mampu, itu kerugiannya adalah nanti di akhirat anak itu tidak bisa membantu orang tuanya. Termasuk ketika anak mendoakan orang tua, itu doanya tidak sampai kepada kedua orang tua. Maka saran saya, usahakan betul sebagai orang tua, itu anaknya semua diakikahkan. Bagaimana caranya? Nabung misalnya. Atau kita tradisikan dalam keluarga kita, kalau puputan, itu ya langsung akikah gitu. Jangan mementingkan yang lain dulu, tapi itu dulu yang paling utama. Dasarnya apa? Kok diperbolehkan mengakikahkan diri sendiri? Dalam hadis Rasulullah SAW, li khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam aqa an nafsihi ba'da nubuwah, bahwa Nabi Muhammad itu mengakikahkan diri sendiri setelah beliau diangkat menjadi nabi. Jadi sampai kapan mengakikahkan diri sendiri? Sampai dia mampu, kemudian sampai dia belum meninggal dunia. Nah, kalau sudah meninggal dunia, anaknya mengakikahkan atau cucunya mengakikahkan, itu saya nggak tahu dasarnya dari mana. Yang jelas akikah itu dari anak yang masih kecil itu menjadi tanggungan orang tua, kemudian setelah anak itu baligh, menjadi tanggungan dia sendiri untuk memilih antara akikah atau tidak. Itu aja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, tidak perlu saya panjang. Yang penting jelas bagaimana hukum akikah itu, tentang binatang dan lain sebagainya itu sama dengan hewan kurban. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.